Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sintiana Rahmi, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Forensik. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Kinderduslah, hari ini akan mempresentasikan hasil analisa kami yang pada intinya materi ini terdiri dari hal-hal mengenai Kinderduslah dan juga ada contoh kasus. Perkenalkan, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Erika Chelsea Oktaviani dan NPM 2310065 selaku moderator dan ada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggidio Pratama Panggabean, NPM 2316168. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Walanat dengan NPM 2310188. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuralia dengan NPM 2310051. Baik, perkenalkan, saya Indika Ahmad Taufiki dengan NPM 23147. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raisa Saputra dengan NPM 23127. Baik, untuk penjelasannya, silakan untuk teman-teman penyaji lain dipersilakan. Baik, yang pertama ada definisi Kinderduslah. Kinderduslah adalah bentuk pembunuhan oleh ibu kepada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Kategori pembunuhan ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya sendiri kepada seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan, dan niatnya ini didorong oleh rasa ketakutan si ibu akan diketahuinya bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Kemudian ada dasar hukum Kinderduslah pada KUHP 2023, yaitu terdapat pada bab 21 tindak pidana terhadap nyawa dan janin pada pasal 460 ayat 1 dan ayat 2. Bunyi pasal 460 ayat 1 yaitu seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bunyi ayat kedua, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang pada intinya, pasal 460 ayat 1 KUHP 2023 mengatur pembunuhan anak sendiri atau Kinderdosweg, di mana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya saat atau tak lama setelah lahir karena takut kelahirannya diketahui oleh orang lain. Dihukum pidana penjara paling 7 tahun, dan jika diperberat jika seorang ibu itu direncanakan dahulu untuk pembunuhannya atau melakukan impulsif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, saya akan melanjutkan tentang perbedaan Kinderdorf-like dan abortus provocatus. Sebelum masuk ke dalam perbedaannya, saya akan menjelaskan kembali apa itu Kinderdorf-like. Nah, Kinderdorf-like adalah tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Perbuatan ini biasanya terjadi sesaat atau tidak lama setelah proses persalinan. Ciri utama dari Kinderdorf-like adalah kondisi psikologis ibu. Perbuatan ini dilakukan karena dorongan rasa takut, malu, tertekan, atau panik. Biasanya akibat kehamilan di luar perkawinan atau tekanan sosial. Oleh karena itu, hukum memandang perbuatan ini berbeda dengan pembunuhan biasa, karena ada faktor kejiwaan yang sangat memengaruhi pelaku. Objek dari tindak pidana ini adalah bayi yang sudah lahir dan hidup di luar kandungan, sehingga secara hukum bayi tersebut sudah dianggap sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak hidup. Lalu berikutnya, apa itu abortus provocatus? Nah, abortus provocatus adalah perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan secara sengaja sebelum bayi dilahirkan. Artinya, janin masih berada di dalam rahim dan belum pernah hidup di luar kandungan. Abortus ini biasa dilakukan oleh ibu hamil sendiri, orang lain yaitu tenaga medis atau pihak lain, atau dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil. Lalu, pada umumnya, abortus provocatus dianggap sebagai tindak pidana, kecuali dalam keadaan tertentu, yang dibenarkan oleh undang-undang seperti alasan medis yang mengancam nyawa ibu atau korban perkosaan, sesuai peraturan yang berlaku. Objek dari abortus provocatus adalah janin yang masih berada di dalam kandungan, sehingga secara hukum statusnya berbeda dengan bayi yang sudah lahir.
Nah, setelah dijelaskan mengenai pengertian masing-masing, kesimpulan dari perbedaannya yaitu ada di pada waktu terjadinya, yang dimana Kinderdosla terjadi setelah bayi dilahirkan. Lalu abortus provocatus terjadi sebelum proses kelahiran saat janin masih di dalam rahim. Lalu yang kedua, objek tindak pidananya. Pada Kinderdosla, objeknya adalah bayi yang sudah hidup di luar kandungan. Pada abortus provocatus, objeknya yaitu janin yang ada di dalam kandungan. Lalu yang ketiga, pelaku. Kinderdoslah hanya dapat dilakukan oleh ibu kandung bayi tersebut. Sedangkan abortus provocatus dapat dilakukan oleh ibu hamil maupun pihak lain dengan baik dengan persetujuan ibu atau tanpa persetujuannya. Yang terakhir, dari latar belakang perbuatannya. Kinderdoslah biasanya dipengaruhi oleh tekanan batin yang berat, seperti rasa malu dan takut diketahui oleh orang lain. Sedangkan abortus provocatus dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial, kehamilan yang tidak diinginkan, atau alasan medis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara identifikasi Kinderdosla. Yang pertama itu pelakunya adalah ibu kandung. Mengapa? Ya karena Kinderdosla itu hanya dapat terjadi apabila perbuatan dilakukan oleh ibu kandung dari bayi tersebut. Dan unsur ini juga bersifat khusus dan menjadi pembeda utama dengan tindak pidana pembunuhan lainnya. Lalu yang kedua itu ada korban adalah bayi yang baru dilahirkan. Karena korban harus merupakan bayi yang baru saja dilahirkan dan masih berada dalam kondisi yang sangat lemah serta masih bergantung sepenuhnya kepada seseorang ibu. Dan yang ketiga itu dilakukan saat atau tidak lama setelah persalinan. Maksudnya, itu perbuatan dilakukan pada saat persalinan atau dalam waktu yang tidak lama setelah bayi itu lahir. Karena hal ini bisa menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan kondisi ibu pasca melahirkan anak bayi tersebut. Dan yang keempat, terdapat kesengajaan. Kematian bayi terjadi akibat tindakan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh ibu kandung, sehingga bukan merupakan suatu kecelakaan namun perbuatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang kelima, itu dipengaruhi kondisi psikologis ibu. Kesengajaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan ibu yang terguncang akibat persalinan, tekanan sosial, rasa takut, ataupun rasa malu. Dan yang terakhir ada hubungan sebab akibat. Terjadi hubungan langsung antara perbuatan ibu dan kematian bayi yang dapat dibuktikan secara hukum melalui alat bukti yang sah. Lanjut. Lalu di sini ada jenis-jenis Kinderdosla. Yang pertama itu Kinderdosla pasal 341 KUHP atau pembunuhan bayi. Terjadi ketika seorang ibu membunuh anaknya yang baru dilahirkan saat atau segera setelah melahirkan, yang bisa dipicu oleh keadaan psikologis seorang ibu akibat persalinan, misalnya itu rasa malu, takut, ataupun tidak siap memiliki bayi. Meskipun tetap menghilangkan nyawa seorang bayi, hukumannya itu bisa lebih ringan karena ada faktor yang mengurangi unsur kesengajaan murni psikologis. Dan yang kedua ada Kinderdosla berencana atau pembunuhan bayi berencana. Ini adalah bentuk yang lebih serius, di mana ibu merencanakan pembunuhan bayinya sebelum melahirkan. Dan hukumannya pun bisa lebih berat daripada Kinderdosla biasanya. Dan yang terakhir ada Kindermord, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam konteks anak. Pembunuhan terhadap anak bisa juga bukan bayi yang baru lahir saja, yang bisa direncanakan terlebih dahulu dengan unsur kesengajaan yang penuh dan tanpa unsur psikologis persalinan sebagai pemicu dari utamanya. Dan jenis ini memiliki hukuman yang paling berat karena perencanaan yang sudah matang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, contoh kasus ini merupakan contoh tindak pidana pembunuhan bayi atau Kinderdosla yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor putusan 4/PIT-B/2024/PN Masohi. Pelaku dalam perkara ini adalah Nur Asri Namakule, seorang perempuan yang merupakan ibu kandung bayi, serta Sabil Hayoto yang merupakan ayah biologis bayi tersebut. Perbuatan ini termasuk tindak pidana serius karena menyangkut hilangnya nyawa seorang bayi yang baru dilahirkan. Kualifikasi tindak pidana jenis Kinderdosla. Perbuatan ini termasuk pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan rencana.
didiskualifikasikan sebagai Kinderdudeslah berencana pasal 342 KUHP. Unsur rencana terlihat dari adanya niat sebelumnya untuk menggugurkan kandungan dan kesepakatan menghilangkan nyawa bayi setelah lahir. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kronologi dari kasus yang kami pilih. Nah, terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang pada saat kejadian itu sedang mengandung dan belum terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Jadi, pada akhir Agustus 2023, terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di kamar kosnya. Proses persalinannya ini dilakukan secara diam-diam tanpa bantuan tenaga medis karena terdakwa takut diketahui telah melahirkan anak di luar perkawinan. Nah, saat bayi dilahirkan, bayi tersebut dalam keadaan hidup, tapi hal itu ditandai dengan adanya tangisan sesaat setelah keluar dari rahim. Namun, tidak lama setelah itu, terdakwa bersama Sabil Hayato melakukan perbuatan yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia, yaitu dengan menutup mulut dan hidung bayi sehingga tidak dapat bernapas. Nah, perbuatan ini tuh dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dan didorong oleh rasa takut terdakwa akan aib sosial jika perbuatannya ini diketahui. Nah, dalam kondisi tersebut, terdakwa itu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri. Setelah bayi dipastikan meninggal dunia, terdakwa bersama Sabil Hayato membersihkan bekas persalinan, membungkus jasad bayi dengan kain dan beberapa lapis plastik lalu menyembunyikannya di dalam mesin cuci yang rusak di sekitar kamar mandi kos dengan tujuan menutupi perbuatannya. Dan beberapa hari kemudian, jasad bayi tersebut ditemukan oleh warga karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diketahui bahwa bayi lahir dalam kondisi cukup bulan dan mampu untuk hidup di luar kandungan, sehingga kematiannya bukan disebabkan oleh faktor alamiah, melainkan perbuatan manusia atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, hasil pemeriksaan dan visum et repertum, bayi ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dilakukan pemeriksaan medis oleh rumah sakit. Hasil visum menyatakan bayi lahir dalam keadaan hidup. Penyebab kematian akibat tindak kekerasan. Hasil visum menjadi alat bukti sah di persidangan dan memperkuat keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana oleh pembunuhan bayi. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai Kinderdudeslah berencana sebagaimana diatur dalam pasal 342 KUHP karena terdapat niat dan perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi selain yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, terdapat juga unsur subjektif dan objektif yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Nah, jadi yang pertama ini kita mulai dari unsur subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku. Dalam perkara ini, unsur kesengajaan atau dolus terpenuhi karena terdakwa secara sadar membiarkan bayinya dibekap hingga meninggal dunia. Perbuatan tersebut bukan terjadi secara tidak sengaja, melainkan dilakukan dengan kesadaran penuh. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat motif takut atau fresh, yaitu ketakutan terdakwa apabila kehamilannya diketahui oleh orang lain karena terjadi di luar pernikahan. Nah, motif ini menjadi faktor psikologis yang mendorong terjadinya perbuatan pidana. Selain itu, ada juga unsur yang direncanakan atau Vorbedachte juga terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya jeda waktu yang tenang di mana terdakwa telah mencoba menggugurkan kandungannya sejak usia 1 bulan, serta menyiapkan kain yang kemudian digunakan untuk membekap bayi. Jeda waktu ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan setelah adanya pertimbangan, bukan secara spontan. Lalu yang kemudian kita beralih ke unsur objektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan perbuatan dan keadaan lahiriah. Unsur seorang ibu terpenuhi karena pelaku adalah ibu kandung yang baru saja melahirkan bayinya. Lalu ada juga unsur menghilangkan nyawa, yang juga terbukti melalui tindakan membekap mulut dan hidung bayi dengan kain batik hingga menyebabkan kematian. Yang kemudian adanya unsur waktu pelaksanaan juga terpenuhi karena perbuatan dilakukan segera setelah anak dilahirkan atau tidak lama kemudian. Selain itu terdapat unsur turut serta karena perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan pacarnya, yaitu Sabil, sehingga memenuhi ketentuan penyertaan dalam hukum pidana. Slide selanjutnya. Oke, jadi berdasarkan terpenuhnya unsur subjektif dan objektif tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusan kepada terdakwa Nur Asri Namakule yang divonis 1 tahun 10 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan anak berencana sebagaimana diatur dalam pasal
342 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai catatan penting dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan serupa kini diatur dalam pasal 460 ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara, khusus bagi ibu yang merampas nyawa anaknya karena takut persalinannya diketahui. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mungkin untuk kesimpulannya adalah Kinderdusslag ini merupakan tindak pidana tersendiri yang berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, melainkan pembunuhan terkhusus pada bayi yang baru lahir oleh ibunya sendiri. Sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, sekian kami tutup presentasi hari ini. Kami sangat terbuka dengan adanya koreksi atau mungkin saran dari penonton sekalian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.